Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Agus Mulyanto. Pada kesempatan ini saya akan memberikan dasar konsep tentang apa itu linguistik. Linguistik itu adalah ilmu yang mempelajari, yang membahas tentang bahasa. Objeknya bahasa. Pertanyaan selanjutnya, bahasa itu sebenarnya apa? Orang biasanya mengatakan bahasa itu adalah alat komunikasi. Bukan, itu fungsi. Fungsi bahasa memang sebagai alat komunikasi. Tapi hakikatnya bahasa itu adalah sistem simbol. Bahasa itu simbol, bahasa itu lambang. Lambang berupa apa? Berupa bunyi. Kalau saya tuliskan, bahasa itu lambang berupa tulisan. Kalau Anda percaya bahwa gestur juga adalah bagian dari bahasa, maka mimik wajah, gerakan tubuh, gestur, segala macam itu juga simbol. Bahasa juga. Simbol dari apa bahasa itu? Apa yang kita pikirkan, yang ingin kita ungkapkan ke orang lain, itu adalah isi yang dilambangkan atau disimbolkan oleh bahasa. Sebagai contoh, ini ada binatang. Pernah Anda lihat? Pernah saya lihat. Binatang itu objek. Diri kita subjek. Kita sebagai subjek mengamati apa yang di luar diri kita. Di luar diri kita itu namanya objek. Apa yang kita amati, itu akan terekam dalam memori kita. Dalam memori kita. Ketika kita ingin menyampaikan apa yang kita pikirkan kepada orang lain, kita perlu simbol yang bisa menggambarkan pikiran kita. Dan perangkat yang diberikan Tuhan kepada kita untuk menyimbolkan apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, adalah bahasa, kata-kata. Akan tetapi tidak semudah itu kita menyampaikan sesuatu agar orang lain paham tentang apa yang kita bicarakan. Mesti ada kesepakatan dulu antara kedua belah pihak. Binatang ini, untuk sama-sama orang Indonesia, kita sepakatkan. Yang begini kita beri nama dengan sebutan belalang. Belalang. Ditulis belalang. Itu simbolnya huruf-huruf tuh. B, E, L, A, L, A. Itu kan bunyi yang dituliskan dengan huruf-huruf belalang. Itu simbol tulisan itu. Simbol dari bunyi kita. Dan bunyi kita itu simbol dari pikiran kita. Dan kita sudah ada kesepakatan untuk pikiran yang sama dengan benda yang seperti ini, kita akan memberi nama dengan ucapan yang sama. Belalang. Itu kesepakatan. Nanti kita bicara tentang hakikat bahasa yang salah satunya konvensi. Jadi kalau bicara bahasa sebenarnya kita bicara tentang segitiga. Filosofinya nggak segitiga nih. Sesuatu di luar diri kita sebut dengan objek. Kita sebagai subjek mengamati objek itu dengan panca indera akan terbentuk konsep. Konsep itu ketika kita sampaikan ke yang lain, kita memerlukan simbol yang disebut dengan bahasa. Bahasa sebagai simbol itu melambangkan objek. Kalau kata sama dengan objeknya disebut objektif kan? Tapi kalau kata sebagaimana yang kita bayangkan itu namanya subjektif. Objek, subjek, objektif, subjektif. Baik, saya teruskan. Tadi kita bicara tentang apa itu bahasa. Bahasa itu menjadi objek kajian linguistik. Nah, karena bahasa sendiri bentuknya luas, kemudian linguistik sendiri juga akan memecah cabang-cabang ilmu sesuai dengan kajiannya. Satuan bahasa yang paling kecil itu adalah bunyi. Coba Anda rasakan ucapan kata belalang, pasti Anda harus mengeluarkan bunyi dulu. B, la, lang. B, itu sebenarnya kalau kita analis lebih lanjut, itu ada vokal dan konsonan. Oke, kita bicara tentang satuan bahasa bunyi. Dalam linguistik, itu dikaji dengan ilmu tersendiri yang namanya fonologi. Oke, sekian dulu. Itu pembahasan kita tentang apa itu sebenarnya bahasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.